Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Novel Adani dengan nomor induk mahasiswa 2023 0110029. Saya merupakan mahasiswa tingkat 1 dari kelas PBSIC 2023-01. Saya mendapat tugas akhir mata kuliah pemberdayaan masyarakat dari Bapak Dr. Andes Yayan Suryana MPD yang berisikan potensi desa, profil desa, serta inovasi yang memberdayakan atau mengembangkan potensi tersebut. Punten Pak, ini dengan Bapak siapa? Saya Pak Rodin selaku Sekdes Desa Babakan. Izin bertanya Pak, terkait potensi yang ada di Desa Babakan Dharma itu ada potensi apa saja? Sangat lumayan, agak banyak sih ya kalau garis besarnya saja. Kalau untuk di Desa Babakan Dharma, potensi desa itu yang salah satunya ini satu hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan yang didanai oleh dana desa maupun dari anggaran bantuan provinsi juga dari pemerintah daerah, itu salah satu potensi. Yang kedua, sumber daya manusia. Kaitan dengan di Desa Babakan Dharma ini masih menjunjung tinggi rasa kegotong royongan masyarakat. Pada saat ada kegiatan-kegiatan itu swadaya masyarakat itu masih sangat tinggi, itu salah satu potensi juga. Terus ketersediaan tenaga kerja bagi para pembuka lapangan pekerjaan. Salah satunya ini di Babakan Dharma banyak yang kelompok usaha maupun perorangan itu yang membuka perusahaan, baik itu perusahaan goreng bawang, perusahaan bakso, termasuk home industry, salah satunya konveksi tas, konveksi pakaian. Itu juga salah satu potensi bagi di desa kami. Yang selanjutnya juga rasa kebersamaan antar warga, masih menjunjung tinggi persaudaraan. Dalam satu lingkungan atau satu desa ini, masyarakat menganggap bahwa sesama warga itu masih saudara, sehingga itu salah satu juga potensi desa bagi kami. Itu yang selanjutnya juga Babakan Dharma salah satu warga yang religius, jadi sangat taat dan patuh untuk beribadah maupun dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu sangat antusias pada saat ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu salah satu juga potensi bagi desa kami. Itu termasuk salah satunya ini kaitan dengan program desa tentang prioritas yang menyelesaikan masalah nasional, yaitu penanggulangan sampah. Alhamdulillah Desa Babakan Dharma sudah sekitar hampir 7 tahun bisa menangani permasalahan tersebut, sehingga alhamdulillah lingkungan sekarang sudah bersih dari sampah-sampah. Itu barangkali ya. Jadi yang sebelumnya Bapak sebutkan itu adalah beberapa poin terkait potensi Desa Babakan Dharma ya Pak? Iya. Jadi mungkin hanya segitu saja ya Pak untuk potensinya. Iya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, dan mohon maaf juga Pak jika mengganggu waktunya gitu ya. Ya, sama-sama. Ini kan kaitannya dengan kebutuhan adik. Ini perlu diketahui bahwa Desa Babakan Dharma bahkan sudah 2 tahun sekarang ini sudah menyandang status desa maju. Salah satu desa penyangga kota Kabupaten Kuningan juga ini yang sangat diminati banyak warga, bahkan dari pihak pengembang perumahan ini yang sudah menginvestasikan sebagian ininya di Babakan Dharma. Ada 3 investor yang pengembang perumahan, salah satunya dari Abdi Negara, perumahan Bumilen, dan perumahan Babakan Dharma Endah.
Itu kawasan termasuk salah satu desa yang strategis bagi hunian warga yang belum mempunyai perumahan. Iya. Oke, baik Pak. Jadi mungkin sekian saja ya Pak terkait wawancara saya di sini. Terima kasih telah memberikan beberapa informasi terkait potensi dan juga profil Desa Babakan Demak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak sekali lagi sebesar-besarnya. Sama-sama. Saya Halid Noval Adeni di sini izin pamit untuk diri Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama. Ya, Semoga bermanfaat. ya, amin. Ya, mari Pak. Ya. Dari berbagai potensi yang sebelumnya disebutkan, saya lebih memilih untuk berfokus kepada potensi pengelolaan sampah yang berada di Desa Babakan Demak. Jadi, di Desa Babakan Demak terdapat program pengelolaan sampah yang terorganisir serta sistematis, yang dimana pengambilan sampah dilakukan ke setiap dusun yang berada di Desa Babakan Demak, di mana jumlah dusunnya sebanyak 5 dusun, yakni Dusun Manis, Dusun Wage, Dusun Kliwon, Dusun Puhun, dan juga Dusun Pahing. Pengambilan sampah ini biasanya dilaksanakan mulai pukul 6.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 14 WIB, serta dilakukan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan juga hari Sabtu. Biasanya, pengambilan sampah tersebut sebanyak 3 atau 4 kali balik dalam 1 hari kerja, tergantung volume sampah yang ada di masyarakat, dan juga sekali angkut berat sampahnya bisa sampai kurang lebih 300 hingga 500 kg sampah. Penasaran kan dengan proses pengelolaan sampah tersebut? Berikut merupakan bagan yang menunjukkan proses pengelolaan sampah dari diangkut oleh mobil sampah hingga ke proses pembakaran sampah organik serta sampah non-organik. Mobil sampah berangkat mulai pukul 6.30 WIB untuk mengambil sampah dengan tenaga kerja 2 orang, yang dimana sampah sudah diletakkan di pinggir jalan di depan rumah masing-masing warga, serta sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah sampah. Sesampainya mobil di tempat pembuangan dan pembakaran sampah, akan diadakan penyortiran atau pemilihan sampah, yakni memisahkan yang mana sampah organik dan juga sampah non-organik. Setelah melalui proses penyortiran, sampah terbagi ke dalam 2 jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Untuk sampah organik, biasanya akan langsung dicampur dengan sampah non-organik yang tak lolos proses penyortiran, seperti kardus kecil, kertas, plastik kecil, dan yang lainnya, yang biasanya akan langsung dibakar dengan cara dimasukkan langsung ke dalam tungku pembakaran. Terkhusus bagi sampah non-organik yang lolos proses penyortiran seperti botol mineral, bekas dispenser, galon, dan juga sampah plastik lainnya dengan skala yang lebih besar, akan langsung dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Prosesnya yang pertama ialah bahan plastik tersebut akan dicuci dengan bersih, kemudian bahan tersebut digiling menjadi serpihan plastik yang kecil. Lalu, bahan plastik yang sudah digiling tersebut akan dijemur hingga kering. Setelah bahan plastik tersebut kering, serpihan plastik tersebut akan dijual ke tempat pengelolaan daur ulang bahan plastik yang nantinya akan dibuat menjadi barang bermanfaat. Jika kita memperhatikan lebih detail para pekerja yang bekerja di tempat pengelolaan sampah, baik supir, pembantu supir, dan juga 2 orang yang bekerja di tempat pengelolaan serta pembakaran sampah, mereka semua tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap, seperti masker, sarung tangan, dan juga sepatu boot karet. Oleh karena itu, saya sendiri menyarankan para pekerja agar memakai alat pelindung yang lengkap demi melindungi diri sendiri dan juga demi menjaga keselamatan serta kesehatan diri. Seperti sepatu boot karet yang dapat melindungi kaki dari pecahan beling, duri, dan kotoran yang akan terinjak langsung oleh kaki. Selain itu, sarung tangan yang terbuat dari bahan kain yang tebal pun sangat penting, sehingga dapat melindungi tangan dari pecahan beling, duri, dan mungkin kuman yang akan hinggap di tangan. Selain itu, yang paling penting ialah masker yang dapat menyaring debu, kotoran, bakteri, dan juga kuman-kuman lainnya yang mungkin bisa terhirup oleh para pekerja tersebut. Selain kelengkapan para petugas, menurut saya diperlukan sebuah program baru, yakni bank sampah. Dengan adanya bank sampah, masyarakat dapat menukarkan sampah menjadi nilai ekonomi. Selain itu, secara tak langsung, program ini akan meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, para petugas akan terbantu karena warga akan mengumpulkan sampah secara pasif. Yang terakhir, kita kembali ke infrastruktur. Menurut saya,
Diperlukannya mesin peleleh plastik untuk menciptakan paving block. Mengapa? Karena pengelolaan sampah menjadi paving block sudah eksis dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Pengelolaan sampah menjadi paving block melibatkan proses daur ulang yang dimana sampah plastik atau kaca akan diproses dan dicampur dengan material paving block untuk menciptakan produk konstruksi yang ramah lingkungan. Ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan untuk pembuatan material bangunan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Halid Naufal Adani. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.